Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Selawat dan salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita lanjutkan sari dari tafsir surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini dawuh kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu, la a'budu fi'il mudhari', tidak akan pernah aku menyembah ma ta'budun, apa yang engkau sembah, wala antum, dan engkau juga tidak abiduna menyembah, isim fa'il ini, ma'abud, ma'abudu, apa yang aku sembah, wala ana, dan tidak bakalan aku abidun. Nah, ini isim fa'il juga. Kalau tadi abiduna itu jamak, kalau ini abidun itu mufrad atau tunggal. Dan aku tidak menyembah ma abattum, apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma'abud, ini hampir sama dengan ini sama dengan ayat yang ketiga. Wala antum, dan engkau tidak akan pernah abiduna menyembah ma'abud, apa yang aku sembah. Lakum dinukum, lakum bagimu, dinukum agamamu, waliya, dan bagiku dini, agamaku. Ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Ini sangat terkenal sekali, meskipun agak sedikit keras dalam tanda kutip, tetapi hakikatnya ini justru mencerminkan toleransi yang sangat luar biasa. Karena ayat ini diakhiri dengan bagimu agamamu, bagimu keyakinanmu, bagimu kepercayaanmu, dan bagiku adalah agamaku. Monggo, silahkan kita jalankan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Nah, ini toleransi yang sangat tinggi tanpa ikut mengurusi dapurnya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu. Asbabun nuzul dari ayat ini hampir sama. Kalau dibedakan itu ada 3 perbedaan. Yang pertama adalah saat Rasul ditatangi oleh Quraisy musyrik untuk, ya Muhammad, jangan engkau ejek-ejek sesembahan kami. Muhammad saat itu hanya diam saja. Sekali lagi saya ingatkan, jangan mengejek sesembahan kami. Uzza, Lata, Manat itu adalah sesembahan kami, jangan engkau ejek. Sekarang supaya kamu tidak mengejek lagi, maka sekali-kali kamu ikut menyembah apa yang kami sembah, kita damai saja. Nah, kira-kira seperti itu asbabun nuzul yang pertama. Yang kedua, musyrik Quraisy saat itu memberikan tawaran damai kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, sekarang kita damai saja. Bagaimana kalau 10 hari kamu menyembah apa yang aku sembah, 10 hari kami juga akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Asbabun nuzul yang ketiga, Muhammad,
Sekarang kita damai saja. Sekarang kita beribadah bersama-sama. Makanya ayat yang berbunyi wala antum abiduna ma'abud itu ada dua. Itu kalau dalam fi dhilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan ayat yang pertama itu adalah masalah tauhid, yang kedua itu adalah masalah tata cara untuk beribadah. Wala antum abiduna ma'abud yang ayat ketiga itu masalah tauhid, wala antum abiduna ma'abud yang ayat keempat, wala antum abiduna ma'abud yang ayat ketiga itu masalah tauhid, wala antum abiduna ma'abud yang ayat kelima itu masalah tata cara beribadah. Nah, ini menurut Sayyid Qutb dalam fi dhilalil Quran. Saat itu Rasul menjawab di asbabun nuzul yang 3 tadi. Oke, saya tak menunggu perintah firman dari Allah dulu. Nah, maka jatuh ayat ini. Muhammad, katakanlah kepada mereka, jawablah kepada mereka bahwa kamu tidak bakal menyembah apa yang mereka sembah. Mereka pun gak bakal menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu, baginya agamanya. Nah, kira-kira seperti itu asbabun nuzulnya itu. Lutfi, Fanhas, sama Yazda, ayat ini memang sungguh membuat kita harus berpikir ketika berbicara tentang kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro, Lutfi. Kafaro itu mufradnya, fa'il madhinya, kalau jamaknya itu kufar. Kafir itu isim fa'il, jamaknya itu kufar. Kufar itu orang kafir banyak, kira-kira seperti itu. Kata-kata kafir itu artinya tertutupi. Atau kalau kafaro itu menutupi, kafirun itu yang tertutup. Jadi orang yang masih tertutup itu disebut dengan kafir. Tertutup dengan nikmat Allah, tertutup dengan hidayah Allah, tertutup dengan kebenaran. Itu semuanya dinisbahkan kepada kata-kata kafir. Kalau kata kafir itu ada juga yang menerjemahkan kata kafir dengan non-Islam. Saya termasuk yang kurang setuju, karena kalau itu nanti non-Islam malah justru akan menyinggung perasaan non-Islam. Karena dalam Islam sendiri juga ada orang kafir. Salah satu contoh misalnya hadis yang disahihkan oleh As-Suyuti ketika berbicara tentang man taroka sholata muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka orang itu termasuk kafir yang jelas, yang nyata-nyata kafirnya. Itu juga kafir. Makanya dalam Islam sendiri berdasarkan hadis itu juga ada segolongan orang yang kafir. Salah satunya adalah yang meninggalkan sholat. Kalau kita menilai tentang kata-kata kafir atau diksi kafir, diksi tentang kafir itu kalau dalam literatur Islam setidak-tidaknya ada 4 ya. Ada kafir harbi, sudah tidak mau menerima kebenaran, sudah tidak menerima cahaya ilahiyah, sudah tertutup dengan nikmat Allah dan hidayah Allah, menentang dan merangin, itu kafir harbi. Yang kedua ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu tidak menentang, dia berdamai dengan aturan atau syariat Allah yang diturunkan di muka bumi. Nanti ada lagi selain kafir harbi, kafir dhimmi, juga ada kafir muahad. Ada kafir yang satu lagi selain muahad adalah kafir musta'man. Musta'man itu yang dijamin oleh sebagian kaum muslimin, tidak semuanya menjamin, tetapi sebagian kaum muslimin menjamin. Jadi kafir itu setidak-tidaknya dalam literatur Islam itu ada 4. Dhimmi, harbi, dhimmi, musta'man. Nah, itu kafir. Sama muahad. Muahad juga kafir. Itu hanya masalah tauhid saja. Kalau dalam Al-Qur'an
saya mencoba mencatat dalam tafsir Al-Kafirun ini yang ditafsirkan dengan ayat, setidak-tidaknya ada beberapa ayat yang bisa mengkonfirmasi tentang kata-kata kafir. Yang pertama, kafir tentang tauhid di situ. Ketika dikatakan misalnya di dalam surat Al-Maidah bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah satu. Dalam Qul Huwallahu Ahad juga begitu. La syarikalah, tidak ada yang menyekutukan. Ketika orang tidak menerima tentang diksi itu disebut dengan kafir tauhid atau kafir tentang ketuhanan atau menolak tauhid. Yang kedua aja juga kufur nikmat, kafir tentang nikmat Allah. Itu juga kafir. La ing sakartum la azidanakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah pasti akan ditambah nikmatnya. Wala ing kafartum. Dan yang kafir terhadap nikmat Allah, menolak nikmat Allah, tidak mau mensyukuri artinya nikmat Allah, itu juga disebut dengan kafir. Inna adzabil sadid, sesungguhnya azab yang pedih yang bakal diterima. Nah, yang kedua adalah kalau dalam diksi Quran, yang pertama itu adalah kafir tauhid, yang kedua adalah kufur nikmat. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah juga kufur juga. Orang yang menolak nikmat Allah juga kufur. Bahkan ada yang mengatakan yang tidak mau menerima amanah pun juga kufur. Ada juga dalam diksi Quran itu yang saya mencoba mengatakan sebuah diksi tentang kafir, yaitu kafir taghtiyah. Nah, ini ada di dalam surat Al-Hadid yang mana Allah mengatakan bahwa dunia ini adalah sekedar permainan, hanya sekedar senda gurau yang suatu saat akan melalaikan kita. Misalnya perhiasan, bermegah-megahan, berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, dan juga kekagumannya terhadap tanam-tanaman yang ijo royo-royo. Makanya dalam surat Al-Hadid ayat 20 dikatakan orang yang seperti itu mengagumi tanaman yang ijo royo-royo, itu juga disebut dengan kafir. Di situ dinisbahkan dengan seorang petani. Nah, jadi dalam surat Al-Hadid ayat 20 itu petani yang membanggakan tanaman itu termasuk kafir juga. Dalam di sini adalah kafir taghtiyah. Nah, makanya harus hati-hati untuk menggunakan kata kafir ini. Lafal kafir ini adalah lafal yang sangat halus sekali, yang sangat lembut sekali yang digunakan oleh Allah. Sebenarnya, meskipun nanti untuk hal tertentu kita suruh tegas memisahkan. Ketika berbicara tentang tauhid harus tegas. Bahwa aku menyembah apa yang aku sembah, silahkan engkau menyembah apa yang engkau sembah. Aku meyakini apa yang aku yakini, silahkan engkau meyakini apa yang engkau yakini. Aku percaya dengan apa yang aku percaya, silahkan engkau mempercayai apa yang engkau percayai. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan kalau menurut Fidilalil Quran, Said Qutb juga mengatakan lana walakum a'malukum walana walakum a'malukum walana a'maluna. Bagimu itu amalmu, bagiku itu adalah amalku. Meskipun itu tetapi kenyataannya juga ditafsirkan seperti itu. Silahkan amalmu amalmu, amalku juga amalku. Inilah puncak dari toleransi terhadap orang yang tidak seakidah dengan kita. Tetapi ketika berbicara tentang tauhid harus tegas, harus dipisahkan. Nggak boleh kita berkompromi, nggak boleh kita campur adukkan. Makanya surat Al-Kafirun itu juga disebut dengan surat Furqan atau surat yang memisahkan antara hak dengan yang batil. Yang tidak boleh diksi kafir itu untuk meremehkan orang lain. Lo kafir, kamu kafir, dia kafir. Nah, ini yang harus hati-hati. Karena itu adalah otoritas Tuhan. Meskipun ada kalimat berita yang mengatakan orang yang tidak sholat itu kafir.
Tetapi kita tidak boleh mengatakan kepada orang yang tidak sholat, "Weh, lo nggak sholat ya, lo kafir." Tidak boleh. Ada diksi tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, muta'amidan, maka kafir yang nyata juga di situ itu. Tetapi kita tidak boleh menvonis seseorang, "Lo kafir, sudah nggak sholat, sudah meninggalkan sholat, kafir." Tidak boleh. Makanya kata-kata kafir itu sebenarnya sangat halus sekali, sangat lembut sekali yang ditujukan kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Inilah puncak dari toleransi yang harus kita cerminkan, harus kita munculkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, juga dalam kemanusiaan secara di alam semesta ini. Kalau enggak jadi rusak. Makanya kata-kata kafir ini sebenarnya sebuah diksi atau sebuah kata yang tidak hanya milik umat Islam atau Al-Quran. Dalam kitab-kitab lain, dalam kitab Injil, Taurat juga ada. Dulu disebut dengan ghayin. Ada juga yang raka. Meskipun sebenarnya raka itu hanya untuk orang yang berbuat tidak baik. Itu disebut dengan raka. Nanti turunannya, bahasa Ibrani itu, turunannya sampai juga ke kafir. Nah, jadi kata-kata kafir itu biasa saja ketika orang menyebut kita kafir, orang memberitakan bahwa kita ini kafir, tidak masalah. Tetapi kalau orang mengatakan kita kafir, kita mesti marah. Begitu juga kalau kita mengatakan orang itu lo kafir, mesti juga akan tersinggung. Akan tetapi harus disadari dengan kesadaran yang tinggi, ketika ada sebuah berita yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan itu kafir, juga jangan tersinggung, jangan marah, memang keadaannya seperti itu. Kalau akidah kita mengatakan bahwa orang yang tidak mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, bahwa Allah itu tiada sekutu baginya, tidak mau menerima itu atau menolak, tidak mendapatkan hidayah tentang ajaran tauhid itu, disebut juga dengan kafir dalam kalimat berita. Makanya surat Al-Kafirun ini adalah surat yang di satu sisi berbicara tegas, bukan keras ya, tegas. Di satu sisi berbicara kelembutan tentang puncak dari toleransi kehidupan beragama. Nah, ketika berbicara tentang din juga nanti banyak sekali. Lakum dinukum waliyadin. Ada yang mengatakan bahwa din itu adalah sebuah balasan dari Allah. Nah, ketika berbicara tentang din itu agama, ada yang mengatakan terlalu sempit, sah-sah saja. Nah, makanya di sini ketika berbicara tentang tauhid itu hanya untuk diri kita sendiri. Kalau ada diksi yang lain, ku anfusikum wa ahlikum naro, untuk diri sendiri, untuk keluarga terdekat, untuk anak kita, untuk keluarga besar kita. Ketika berbicara ke luar, kita tebarkan toleransi itu. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Bagiku kepercayaanku, bagimu kepercayaanmu. Bagiku agamaku, bagimu adalah agamamu. Dengan kita mentadaburi hakikat dari Al-Kafirun ini, sungguh sangat luar biasa. Satu hal ketika berbicara tentang surat Al-Kafirun ini, Rasul sangat suka sekali. Dalam beberapa riwayat, Rasul suka sekali membaca surat Al-Kafirun itu dalam rakaat pertama, terutama dalam qobliyah subuh sama ba'diyah sama sholat maghrib. Biasanya rakaat pertama itu kuliah, rakaat kedua itu kulhu. Jadi kalau sholat maghrib itu ada baiknya rakaat pertama kita baca kuliah, rakaat kedua kita baca kulhu. Begitu juga pada saat kita sholat qobliyah subuh, sebelum kita sholat subuh, Rasul juga suka membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sama surat Qul huwallahu ahad. Ada sebuah riwayat yang dinisbahkan kepada Haris, sahabat Rasulullah Haris, ketika Haris meminta, ya Rasul, berikanlah doa kepadaku atau bacaan kepadaku sebelum saya tidur. Nah,
Rasul menjawab kepada Haris saat itu, bacalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Karena ini adalah termasuk juga surat atau ayat yang memisahkan antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara tauhid dan jahiliyah, antara tauhid dan syirik. Nah, makanya ketika berbicara tentang tauhid harus tegas, harus dipisahkan, tidak boleh dicampur aduk. Tetapi ketika berbicara toleransi harus lembut. Malam ini sampai di situ dulu. Kita besok surat Al-Kautsar, Inna a'thaina Al-Kautsar. Setelah itu kita surat Al-Maun. Nah, surat Al-Maun nanti kita akan lebih banyak mengupas 2-3 hari tentang pendusta agama. Sangat tepat sekali ketika berbicara tentang solidaritas kita menghadapi wabah corona ini dengan surat Al-Maun, para pendusta agama. Cukup itu, sampai bertemu di besok malam. Insya Allah kita akan diistiqomahkan setelah ba'da tarawih dengan kesederhanaan majelis kita. Meskipun ini di belakang juga di samping kita jaga jarak, mudah-mudahan beberapa untaian ini Lutfi akan bisa memberikan. Sekali lagi kepada Lutfi, Fanas sama Yasda, awas, harus diingat target kita adalah bil ghaib, tahfidz, bacaan dan terjemahannya ditambah dengan 1, 2, 3 sampai 5 tafsir. Nanti diterangkan satu persatu setelah 15 hari ke berikutnya sampai Lebaran. Cukup itu yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.